Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Aris Prastowo dari SMK Negeri 6 Penajam Pasir Utara. Saya mengajar jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat? Baik. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami cara kerja sistem aliran bahan bakar PGM-FI pada sepeda motor, khususnya di kelas 11 TBSM. Namun sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita simak tayangan video berikut ini. Baik anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang tayangan berikut ini? Ada yang bisa bantu Bapak menjawabnya? Benar sekali. Aksi semangatnya Pak, oke. Aksi heroiknya si Zarko Pak, betul, benar. Namun perlu diketahui anak-anak ya, menurut sumber dari kanal YouTube, pembalap Zarko mengalami kehabisan bahan bakar di akhir lap ya, akhir lap. Jadi secara tidak langsung terpaksa Zarko mendorong sepeda motornya sampai garis finish. Nah, hal yang sangat sepele bukan? Gara-gara tidak adanya aliran bahan bakar yang menuju mesin, secara otomatis sepeda motor tidak bisa bekerja, mesin mati, tidak memiliki konsumsi bahan bakar. Nah, itulah ya salah satu fungsi dari aliran bahan bakar. Sesuai dengan tujuan pertemuan kali ini, yaitu kita membahas aliran bahan bakar PGM-FI. Namun sebelum kita bahas lebih lengkap, kita review sedikit ya. Masih ingatkan pembelajaran sebelumnya? Apa sih kelebihan dari sistem PGM-FI Honda ini? Nah, kekurangannya seperti apa? Kita bahas ya, kita simak berikut ini ya. Tetap semangat. Yuk kita geser. PGM-FI atau program full injeksi merupakan suatu teknologi suplai bahan bakar yang diatur secara elektronik sehingga mampu memasok bahan bakar secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan keadaan dari mesin. Nah, sekarang keunggulan yang pertama yaitu irit bahan bakar. Benar sekali, bisa dilihat di diagram sebelah kanan Bapak. Terbukti karburator lebih boros daripada PGM-FI sesuai dengan jarak yang ditempuhnya. Dan yang kedua, performa mesin lebih baik. Performa mesin lebih baik. Terbukti PGM-FI ini digunakan oleh MotoGP ya. Dan yang ketiga, mesin mudah dihidupkan. Mesin mudah dihidupkan dari segala kondisi karena diatur oleh ECM yang membaca sensor-sensor dan memerintahkan oleh aktuator. Dan yang keempat, mudah dalam perawatannya. PGM-FI ini mudah dalam perawatannya, tidak perlu servis secara berkala, cukup penggantian saringan bahan bakar yang ada pada pompa bahan bakar. Dan yang kelima, ramah lingkungan. PGM-FI dikatakan ramah lingkungan dikarenakan hasil dari pembakarannya cukup maksimal, bisa mencapai Euro 3. Bisa dilihat statistik di bagian kanan Bapak ya. Baik, itulah keunggulan dari PGM-FI ya. Sekarang setelah kita mereview kembali keunggulan dari PGM-FI, mari kita simak komponen-komponen apa saja yang berada pada sistem aliran bahan bakar PGM-FI. Nah, tetap semangat anak-anak, masih dong ya, karena kita sudah sampai pada pembahasan komponen utama dari sistem aliran bahan bakar PGM-FI.
komponen apa saja kah itu? Tetap semangat karena setelah pembahasan komponen utama kita akan membahas cara kerja aliran dari bahan bakar BGM FI ya. Nanti Bapak akan menunjukkan berupa animasi. Jadi kita pasti mengetahui ya seperti apa alirannya dari tangki menuju ke injektor dan sampai disemprotkan ke ruang bakar seperti itu. Oke, langsung saja. Komponen yang pertama yaitu tangki bahan bakar. Tangki ini berfungsi sebagai penampung sementara bahan bakar berupa pertalite maupun pertamax atau premium ya. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu pompa bahan bakar. Pompa ini berfungsi memompa bahan bakar dari tangki menuju ke ruang bakar. Untuk memompanya membutuhkan tekanan sebesar 294 kPa, cukup besar juga. Dan komponen yang ketiga selanjutnya yaitu fuel feed hose atau biasanya orang-orang mengatakan selang. Selang ini bertugas sebagai penghubung antara pompa menuju ke injektor ya. Dan komponen yang nomor 4 yaitu injektor itu sendiri. Nah, injektor itu bertugas sebagai pengkabutan bahan bakar. Jadi yang mengkabutkan bahan bakar itu yaitu injektor. Nah, selanjutnya komponen selanjutnya yaitu throttle body. Throttle body ini berfungsi sebagai pengatur aliran udara yang masuk menuju ruang bakar. Nanti kita lihat cara kerjanya seperti apa. Nah, biasanya di throttle body terdapat throttle valve. Nah, dia bisa membuka dan menutup sesuai keinginan dari pengguna ya. Setelah throttle body yang terakhir yaitu ECM. ECM ini sebagai kontrol atau pengaturnya. Dia bisa membaca sinyal-sinyal kelistrikan dari sensor dan bisa meneruskan atau memerintah berupa sinyal-sinyal kelistrikan menuju ke aktuator. Jadi sudah paham dong perbedaan aktuator dengan sensor ya, karena pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Oke, langsung saja kita bahas tentang aliran bahan bakar, cara kerjanya seperti apa. Jadi tetap stay tune. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada pembahasan cara kerja aliran bahan bakar BGM FI. Sebelumnya Bapak mohon izin ya untuk membuka laptop, karena yang akan Bapak tampilkan di sebelah kiri tayangan berikut ini merupakan tampilan dari animasi Macromedia Flash Player berupa cara kerja aliran bahan bakar BGM FI. Yuk simak lebih baik lagi ya. Di sini ada tangki bahan bakar, ada pompa bahan bakar ditunjukkan oleh anak panah kursor ya. Terus ini ada selang fuel feed hose dan ini ada simulasi dari injektor dihubungkan oleh kabel-kabel berupa menuju ke ECM. Nah, di sini ada throttle body, di sini ada mesin dan ini ada ruang bakar. Nah, ruang bakarnya ada di sini. Di sini ada indikator posisi kapan dia intake, kapan dia pembakaran, kapan dia exhaust ya. Terus selanjutnya di atas di sini ada handle sebelah kanan ya, tangan sebelah kanan. Jadi untuk membuka dan menutup handle gas. Nah, di sini ada kunci kontak, ini ada tombol start. Nah, cara kerjanya seperti ini. Ketika kita kunci kontak on, tes. Nah, pompa bahan bakar akan memompa menuju ke injektor. Ya, dia bunyi tit, standby di sini. Nah, dia belum bekerja, injektor belum bekerja jika ECM tidak memerintahnya. Memerintahnya bagaimana? Ketika tombol start kita tekan atau posisi motor running ya atau bekerja. Kita coba ya, tas. Nah, ketika bekerja, ECM akan memerintahkan injektor untuk mengkabutkan bahan bakar. Contohnya seperti ini. Tas. Nah, ini ada pada putaran 2000, artinya 2000 idle atau bisa dikatakan stasioner. Nah, ini ada oksigen atau udara masuk. Nah, di throttle body ya. Nah, menuju ke sini. Nah, terus posisi throttle valve ini masih normal, standar seperti ini ya, karena dia stasioner. Bagaimana kalau kecepatannya kita tambah? Kita up, tas. Dia ada di putaran 4000 rpm. Throttle-nya sedikit miring, artinya udara yang masuk cukup banyak. Dan ECM
memerintahkan injektor menyemprotkan bahan bakarnya sedikit lebih lama daripada sebelumnya yang ada pada putaran 2000 rpm. Nah, bagaimana kalau kita naikkan lagi Pak? Tas. Nah, throttle valve-nya terbuka penuh ini. Nah, seperti ini miring. Throttle valve-nya penuh. Bagaimana kalau penuh? Nah, ketika penuh, secara otomatis udara yang masuk lebih banyak dan ECM akan memerintahkan injektor menyemprotkan bahan bakar lebih banyak lagi. Campuran bahan bakarnya pastinya lebih gemuk. Nah, kalau sudah gemuk masuk ke intake manifold, dia hisap, dia ada kompresi dan pembakaran, lalu exhaust. Nah, piston pastinya akan terdorong ke bawah. Secara otomatis crankshaftnya akan berputar. Nah, itulah cara kerja sistem aliran bahan bakar. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup paham? Semoga semuanya paham ya. Baik, ada yang bisa bantu Bapak? Kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari pada kali ini? Oke, benar. Pertama, kita sudah mempelajari komponen-komponen utama sistem aliran bahan bakar PGM FI. Dan yang kedua, kita sudah memahami bagaimana cara kerja aliran bahan bakar khususnya di PGM FI. Oke, untuk pertemuan selanjutnya Bapak minta tolong mempelajari bagaimana cara mengukur tekanan pompa bahan bakar. Silakan kalian cari informasi mulai dari artikel internet maupun BBR dari Honda. Oke, baik ya. Mungkin cukup kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Kaltim, handal, tangguh, SMK bisa. See you next.